Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Lukman Eka Praditya dari kelas 3C. Di sini saya ingin mengerjakan UAS perancang basis data yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Husnul Khotimah. Baik, di sini kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Exam, kemudian APC-nya kita start, MySQL kita start, lalu klik admin di bagian MySQL. Di sini kita langsung aja create new untuk membuat database baru. Kita buat database DB asuransi sesuai soal 259 dengan MPM 1. Kemudian lalu create nama tabel pertama yaitu tabel pemegang asuransi, tabel pemegang asuransi dan NPM. Kemudian di sini atributnya berjumlah 6. Kita langsung saja klik di sini 6. Lalu create. Di sini atribut yang pertama itu ada ID nasabah. Lalu nomor urut NPM. Kemudian kedua ada nama nasabah. Kemudian ada jenis kelamin. Kemudian ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Kemudian ada alamat. Dan ada nomor narah hubung. Lalu di sini tipenya ID nasabah kita beri varchar. Sama juga varchar, jenis kelamin varchar, tanggal lahir kita kasih date, alamat varchar, nomor narah hubung varchar. Di sini untuk ID nasabah kita beri 5, nama nasabah beri 30. Kemudian tanggal lahir, jenis kelamin itu 9. Tanggal lahir nggak usah, alamat 30. Lalu nomor narah hubung kita beri 13 untuk teksnya. Kemudian null index kita beri primary pada ID nasabah paling atas primary. Kemudian go. Lalu di sini preview SQL untuk nanti saya membuat laporan di sini. Kita copy dulu kodenya. Lalu tempelkan sini. Oke. Kalau sudah, kita save. Nah, kita lanjut klik new untuk menambahkan tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini ada tabel jenis asuransi. Tabel jenis asuransi. Jenis asuransi. Lalu NPM. Nama di sini atributnya ada ID jenis asuransi, ID jenis asuransi. Kemudian ada jenis asuransi.
nomor urut NPM, kemudian ada uang asuransi, nomor urut NPM, setoran per bulan, setoran per bulan. Baik, di sini tipenya varchar, jenis asuransi varchar, uang asuransi varchar, setoran per bulan varchar. Kita buat varchar semua saja. Like values, ID jenis asuransi di sini kita beri 5. Jenis asuransi kita beli 25. Uang asuransi 20. Setoran per bulan 15. Dan kemudian di sini nul indeksnya, ID jenis asuransi kita beri primary. Oke. Kemudian kita preview SQL, kita salin, Ctrl copy untuk membuat laporan. Jenis asuransi. Kemudian kita lanjut, kita klik save, lalu kita buat lagi tabel yang terakhir. Ini ada tabel polis asuransi, kemudian ada tabel polis asuransi, tabel polis asuransi, kemudian NPM. Di sini atributnya ada 5 kurang 1. Kita go saja, tambahkan 1 atribut lagi. Kemudian nama, di sini ada atribut, ada nomor polis, nomor urut NPM, tanggal polis, ID nasabah, tanggal polis, kemudian ada ID nasabah, ID nasabah. Samakan ID nasabah ini dengan primary yang pertama ini. Nanti ini tipenya varcharnya apa, sama like values-nya apa, samakan yang pertama tadi sebagai primary. Lalu di sini nanti kita di tabel yang terakhir ID nasabah kita kasih indeks. Kemudian ada ID jenis sama juga ini primary yang di tabel 2, jenis asuransi. Kemudian ada riwayat kesehatan, Udah, lalu di sini tipenya kita beri varchar semua. Untuk ID nasabah dan ID jenis ikuti primary yang ada di tabel sebelumnya. Varchar tadi kita kasih varchar, ID nasabah tadi kita beri 5 dan ID jenis tadi kita beri 5. Riwayat kesehatan kita beri berapa? 20 aja. Lalu tanggal polis kita beri berapa? 20 kah? Lalu nomor polis kita beri 10. Baik, di sini kita kasih nul indeksnya, kita kasih primary, go, dan ID nasabah kita kasih indeks, name index, lalu yang kedua juga go.
Kemudian kita preview SQL lagi, nyalin. Yang ketiga, lalu kita klik save. Nah, sini udah ada. Oh, ini belum ada primary-nya. Kita kasih primary terlebih dahulu. Index successful. Nah, jika tabelnya sudah terbuat semua, kemudian kita hubungkan relasi antar tabel pada database. Kita hubungkan relasi antar database. Kita klik database-nya, lalu more, kemudian designer. Nah, di sini kita hubungkan ID nasabah, kita hubungkan ke sini, dan lalu oke. ID nasabah ke sini. Oke. Kok bisa dihubung ya? Kenapa ini? ID jenis ke sini. Oke. Rasanya harus biar edit. Oh, sepertinya kita bakal isi indeksnya terlebih dahulu. Coba kita isi indeksnya terlebih dahulu. Indeks masing-masing table. Insert. Nah, kita insert ini kita isi minimal 5 kolom per table. Lalu kita isi saja di sini ya. Baik, di sini value-nya ID jenis asuransi kita beri. Satu, misalkan jenis asuransi itu ada pendidikan, kemudian uang asuransi kita isi berapa ya, 5 juta misalkan. Kemudian store per bulan itu ada 600.000. Kemudian ID jenis asuransi ini kita isi lagi, ada kesehatan, uang asuransi misalkan 10 juta, setoran per bulan itu ada 1 juta. Nah, di sini kita tambahkan kolom lagi. Tuh. Minimal 5, kemudian di sini kita isi lagi. Kesehatan, pendidikan, investasi jenisnya uang asuransi itu investasi 50 juta. Kemudian setorannya per bulan itu misalkan 5 juta. Kemudian ada kita isi lagi di sini jenis asuransi, investasi, kesehatan, pendidikan, properti. Misalkan properti uang asuransi 15 juta per bulan, 2 juta. Kita isi lagi di sini.
jenis asuransi, properti, investasi, kesehatan, pendidikan, kendaraan misalkan. Kendaraan. Di sini kita kasih 10 juta per bulannya, 1,5 juta misalkan. Kalau sudah, kita preview SQL lagi untuk membuat laporannya. Kita copy, kita kasih di sini. Insert. Kita buat tahanan dulu saja. Insert 1. Jenis asuransi. Kemudian kalau sudah diisi semua, kita klik go. Sukses. Di sini ada SQL-nya. Kemudian kita isi insert di table selanjutnya. ID nasabah, di sini kita kasih ID nasabah 001, nama nasabah misalkan Erik, misalkan jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir kita kasih, untuk awal percobaan kita kasih basing-basing dulu, Semuli Raya, nomor darah hubung. Kemudian ada nasabah, kita isi semua. Ini kita beri 5 dulu. Setiap kolom ada 5 atribut. Varia, perempuan, tanggal lahir, alamat Semuli Jaya, kemudian di sini ada lagi, kita isi semua. Cirat Bel, laki-laki, alamat London, 8, Martis, laki-laki, tanggal lahir, alamat Kemayoran, terakhir kita kasih lagi 5, Joko, laki-laki, tanggal lahir, alamat Semuli Jaya, Lampung, 8. Nah, kemudian kalau sudah kita go saja, kemudian kita salin table pemegang asuransi. Yang kedua ada table untuk ini.
Oke, ini dia klik berikutnya. Kemudian kita buat lagi di tabel yang ketiga, insert nomor polis. Di sini nomor polis ada BE 2236, lalu tanggal polisi 16/12, ID nasabah ini kita kasih 001, ID jenis asuransi 001, ini kan ada 2. Kemudian riwayat kesehatan, misalkan tipes, kita kasih 5 saja ini. Go. Kenapa nih? Oh, integer riwayat kesehatannya. Sorry, kita ganti dulu nih. Aturan varchar nih, bukan integer. Sorry. Kita ubah dulu. Struktur. Nah, ini dia nih. Ini harusnya varchar ini. Kita edit ya. Change. Nah, ini kita kasih varchar. Save. Nah, sudah. Kita buat insert lagi. Ulang lagi deh. 5. Go. Lalu BE tanggal polisi 01, ID nasabah, kemudian ID jenis asuransi, kesehatan, tipes, nomor polisi selanjutnya BE 2323, terserah aja ini ya, kita isi asal 12 OPI. Kemudian 2 di sini nggak boleh sama ya, ini ya ID-nya harus berbeda-beda. Ini juga ID nasabah, asuransi, kesehatan, misalkan jantung, jantung. Kalau polisi yang kedua BE 3454 KJ tanggal polisi 09/12/3. Kemudian dewan kesehatan itu misalkan migrain misalkan 004 nomor polisi BE 666 KS tanggal polisi 01 25. Oh salah ya, sorry. Ini aturan tahunnya, bulan dan tahun. Kita ulang saja di sini. Nah, ini kita keempat. Kemudian riwayatnya meriang gitu, misalkan meriang. Nah, polisi selanjutnya BE 3 tanggal polisi tanggal polisi 24, misalkan ID nasabah 5 kesehatan misalkan pusing, lalu kita preview SQL terlebih dahulu, lalu kita salin semuanya, Ctrl copy close, kemudian ini ketiga copy. Nah, kita biarin acak-acak duluan, kita benerin lagi laporannya, kemudian klik go. Sudah semua,
Jika insertnya sudah semua terisi, lalu coba kita relasikan sender. Nah, sini sudah langsung terrelasikan, ya. Tuh sudah terrelasikan. Anda sabak sini sudah saling terhubung di sini. Kita save saja ini ya, save page, namanya relasi asuransi. Go. Nah, sudah semua sudah diisi. Buat desain tampilan database dengan bahasa pemrograman. Baik, di sini karena kemarin-kemarin saya sudah mendesainnya, sudah mengodingnya, jadi di sini langsung saja kita buat. Yang pertama-tama kita buka VS Code terlebih dahulu. VS Code. Hapus. Lalu kita masukkan. Kita bikinin dulu deh. Kita bikin di file ini. C exam htdocs. Lalu kita buat file di sini. Asuransi untuk menyimpan codingannya. Asuransi. Sudah. Baik, yang pertama kita beri codingan connection. Create new file, create new text file. New file di sini, filenya connection. Connection.php. Enter. Kita simpan ke file yang sudah kita bikin tadi, exam, lalu htdocs asuransi. Nah, simpan sini. Nah, kebetulan saya sudah mengoding ya pakai laptop saya. Kemudian lalu kita langsung saja tambahkan codingannya. Tambahkan codingannya. Di sini saya sudah mendesainnya. Nah, ini dia. Lalu kita copy semua beserta backgroundnya. Lalu kita pindahkan ke file yang kita beri tadi. Sini asuransi. Nah, di sini. Ini kita hapus dulu saja. Kita pastekan di sini. Nah, sudah paste. Lalu kita cek di VS Code, kita buka terlebih dahulu ya, kita preview dulu. Nah, ini connection PHP, samakan nama database-nya dengan database yang di sini. Database DB asuransi, NPM, DB asuransi. Nah, harus sama ini. Ini kan saya udah membuat codingannya dari laptop saya, yang satunya. Lalu kita open file dulu. Index. Nah, ini dia index. Nah, ini dia. Ini buat background image, buat backgroundnya. Kemudian ada teksnya, data asuransi internasional. Ini samakan, ini data pemegang asuransi PHP. Nah, coba kita buka ya di sini. Localhost. Asuransi. Buka. Nah, ini dia sudah ada pemegang asuransi. Kita buka ya data pemegang asuransi, open file. Sini ada pemegang asuransi, ini dia. Nah, ini connection PHP. Kemudian from tambah data pemegang asuransi PHP. Tambah data dari
bordernya ini untuk tabelnya, kemudian select from. Nah, ini select from ini sinteksnya tabel pemegang asuransi, berarti ini samakan dengan database yang di sini, tabelnya sini, tabel jenis asuransi ini tambahkan. Kemudian ada ini ID nasabah, ini atribut-atributnya samakan ya, pemegang asuransi. Nah, ini atributnya, nah ini samakan, ini dia. Sini untuk edit nih, from edit pemegang asuransi, untuk memanggil hijaunya button edit lalu hapus. Kemudian coba kita coba dulu di sini untuk, nah sini udah ada nih Erik, Varia, Jerat Bel, Martis, Joko, sama seperti di database di sini ya, pemegang asuransi. Nah ini dia. Nah ini coba kita tambahkan data dulu ya, apakah ini berhasil masuk ke database-nya. Coba kita tambahkan data, ID nasabah 006, kita lanjutkan 006, nama lengkap siapa ya, Alis misalkan, Alis, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir nih, tanggal lahir, scroll ke atas ini misalkan 2000, bulan Juni, tanggal 22 misalkan, alamat Semuli Jaya, nomor arah hubung 08. Nah kemudian kalau semua terisi, daftar. Nah ini udah masuk nih, Alis perempuan 2000. Coba kita lihat di sini ya, database nya masuk di sini, kita refresh dulu. Nah ini dia nih, masuk nih, kita lihat copy Alis perempuan Semuli Jaya. Coba kita edit, coba kita edit ya, apakah bisa ini edit. Misalkan namanya salah nih, misalkan namanya salah, bukan Alis, ternyata Aziz. Nah otomatis jenis kelaminnya juga berubah dari perempuan ke laki-laki. Kita update apakah bisa untuk edit ya. Nah bisa nih, Aziz laki-laki. Kita refresh lagi di sini, apakah bisa. Nah ini dia nih, Aziz laki-laki. Edit sudah bisa ya, tambah data bisa, edit bisa, lalu hapus. Nah bisa juga nih codingannya. Pokoknya edit codingannya ini kalau data pemegang asuransi, kalau sini yang satu udah bisa, lalu di tabel berikutnya juga pasti bisa, tinggal ganti aja ini namanya, tabel pemegang asuransinya ini, select from-nya, lalu ini atributnya. Coba kita ke tabel yang kedua, kembali ke menu, data jenis asuransi. Wah, kenapa ini? Kita lihat dulu guys ya. Cedok asuransi, data jenis asuransi lain 48. Oh, kita buka data jenis asuransi, kita buka. Nah, ini seru nih, memecahkan masalah nih, data jenis asuransi, open lain 48. Kita lihat 48 di sini, setoran per bulan. Ini setoran per bulan 71. Data jenis uang asuransi. Oh, coba kita lihat database di sini, apakah setoran per bulan, struktur, data polis, struktur. Ada yang salah nih sepertinya. Sorry. Kembali ke menu, data polis, riwayat kesehatan. Oh, sorry. Yang kedua, data jenis asuransi. Berarti data jenis asuransi ini dong. Struktur, setoran per bulan. Oh, ini dia, belum dikasih. Ini belakangan PM nih. Nah, save. Nah, coba kita refresh.
Ini kan 71 nih, setoran per bulan 71. Dan juga sama nih, pokoknya harus sama kan ini sama database di sini. Coba ini apakah bisa kita refresh. Nah, bisa kan. Ada di asuransi. Coba kita tambahkan, apakah bisa ya. Edi 006. Lalu jenis asuransinya itu misalkan apa ya, perhiasan, harta, apa ya, asing lah, pendidikan, fakultas properti, kendaraan sudah. Jenis-jenis investasi itu ada apa aja sih? Jenis asuransi. Coba kita search dulu. Jenis asuransi. Jenis asuransi itu ada apa saja? Properti, kredit, uang dan harta misalkan. Tambah data 06. Harta nominal harta itu 100 juta, diktan 100 juta, 500 juta misalkan. Konglomerat nih, setorannya 50 juta per bulan. Daftar, apakah bisa? Nah, bisa nih. Kita cek lagi di sini ya. Terus, nah harta nih, harta 50 juta. Lalu kita edit. Nah, misalnya salahnya bukan jenis harta ini katanya kan. Apa dong kalau bukan jenis harta? Ini kecelakaan diri misalkan. Banyak amat 500 juta. Kurangin dong. 50 juta. Setoran 5 juta. Nah, update. Terus tuh kecelakaan diri 55 juta. Edit sudah bisa, tambah sudah bisa. Nah, ini tuh bisa tuh 50 juta jadi tuh bisa kan. Kemudian kita hapus, apa bisa? Tuh bisa. Berarti tabel yang pertama ini pengasuransi dan data jenis asuransi sudah bisa untuk menambahkan data dan edit data. Kemudian data polis ini. Kita coba lagi, tambahkan data, nomor polis misalkan BE 3344, kebanyakan. KW, tanggal 01 2006 misalkan. ID nasabah 006. Sepertinya nggak ada tadi ID nasabah 006 ya. Ya nggak apa lah. Coba kita eksperimen dulu ya. ID asuransi 006. 005. Dia asuransinya. Lalu riwayat kesehatan, misalkan pening misalkan daftar. Error nih, kenapa nih ya? Proses tambah data polis asuransi kayak 15. Dikarenakan ini ID nasabahnya nggak ada deh, ID nasabahnya. Nah, ini ID nasabahnya. Coba kita tambahkan dulu ID nasabahnya. Tambahkan lagi 06. IJIS lagi. Nggak salah aja. Selamat Cendrawasih. Menara hubung kesehatan. Nah, sekarang daftar. Coba kita lihat di sini ada asuransi. Nah, di sini coba ya. Kita buat. Tapi sini udah tertambah. Belum tambah kan? Coba kita tambahkan. Nah, nama polisi, tanggal. Nah, ID nasabah ini kita kasih yang baru. Jadi kan ID nasabahnya belum ada tuh, cuma sampai 5 doang. Coba kasih 6. Jadi asuransinya yang ada 005. Riwayat pening, jangan pening, nggak apa pening. Daftar. Nah, bisa kan?
Berarti harus ada dulu ini data asuransinya, ini ID nasabahnya ini harus ada dulu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan ininya ID nasabahnya nggak ada, tapi di sini tiba-tiba ditambah ID nasabahnya, nggak masuk dia. Jadi harus ngikutin dulu ini ID nasabah, kemudian sama juga dengan ini ID jenis asuransi. Kalau misalkan ini ID jenis asuransi yang nggak ada nih, misalkan 006, kita coba ya, tambah, kita coba kaki, tanggal 1/28 misalkan, 28, sorry, ID nasabah kan ada tuh 006 ya. Nah, ID asuransi nih, kan tadi ID asuransi cuman sampai 005 doang. Coba nih kita kasih ke 006. Ini saya yakin nggak bisa, karena di tabel yang kedua itu ID asuransinya cuma mentok sampai 006 doang, belum ditambahin ini. Coba ya, kita riwayat. Apa ya riwayatnya ya? Meriang daftar tuh nggak bisa, iya, kenapa ya? Karena itu tadi, karena nah ini cuma sampai 5 doang, tadi kan kita tambahinnya ke 6, jadi di jenis asuransinya nggak kebaca. Kalau ini kita tambahin lagi ya di jenis asuransinya, terus kita di sini kasih tambah ke 6 juga, pakai yang 6 di sini di jenis asuransinya, nah ini otomatis pasti kebaca, masuk datanya. Karena di sini ada, jadi kan nggak ada tadi 06 ya, jadi nggak bisa. Gitu ya. Udah berhasil semua ini, kurasa cukup sampai segini aja. Jika ada kesalahan ya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.